Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pancasila N703 ingin mempresentasikan kelompok kami. Yang pertama, saya Muhammad Aldenayef Anarkia dengan NIM A112021130805. Saya Muhammad Rifki Kurniawan dengan NIM A11 2021 138840. Kemudian ada saya dengan nama Dedi Gunanto dengan NIM B11 2021 07260. Dan yang terakhir saya Sultan Rafael Aizar dengan NIM A11 2021 13687. Selanjutnya presentasi akan dibacakan yang pertama oleh Saudara Muhammad Alden Naif Anargia. Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Sering juga disebut dasar falsafah negara atau dasar filsafat negara atau juga filosofis Grundslag dari negara, ideologi negara atau Staatsstaat. Lalu dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara. Sumber semangat bagi UUD 1945 penyelenggara negara pelaksana pemerintahan MPR dengan ketetapan pada tahun 1998 telah mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara RI. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat pembukaan UUD 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR GR 9 Juni 1966 yang menandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dibadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila dijadikan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Pancasila menurut ketetapan MPR nomor 3 garis miring MPR garis miring 2000 merupakan sumber hukum dasar nasional. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengemukakan pikirannya tentang dasar negara. Apa saja? Yaitu yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Lalu setelah Muhammad Yamin berpidato, tertulis mengenai rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam rancangan UUD itu tercantum pula rumusan 5 asas dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Mr. Supomo tampil berpidato di hadapan sidang BPUPKI. Dalam pidatonya itu, beliau menyampaikan gagasannya mengenai 5 dasar negara Indonesia merdeka yang terdiri dari persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Insinyur Soekarno juga mengusulkan 5 asas sebagai dasar negara yang akan dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945 yang terdiri dari nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dedi Gunanto. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi yang telah dipresentasikan oleh rekan saya.
Kemudian Pancasila sebagai dasar negara kita dirumuskan dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari pandangan hidup bangsa yang merupakan kepribadian bangsa, perjanjian luhur, serta tujuan yang hendak diwujudkan. Karena itu, Pancasila dijadikan ideologi negara. Pancasila merupakan kesadaran cita-cita hukum serta cita-cita moral luhur yang memiliki suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia. Melandasi Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Untuk mewujudkan tujuan proklamasi kemerdekaan, maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI telah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis yang mengikat pemerintah, setiap lembaga atau masyarakat, warga negara, dan penduduk Republik Indonesia pada tahun 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan tersebut. Pembukaan UUD 1945 dalam hubungannya dengan batang tubuh Undang-Undang 1945 mempunyai kedudukan. Yang pertama, hubungannya dengan tertib hukum Indonesia, maka pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang terpisah dari batang tubuh UUD 1945. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada batang tubuh UUD 1945. Yang kedua, pembukaan UUD 1945 merupakan tertib hukum tertinggi dan mempunyai kedudukan lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, pembukaan merupakan pokok kaidah negara fundamental yang menentukan adanya UUD negara tersebut. Kemudian yang keempat, pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang akan diwujudkan dalam pasal-pasal UUD 1945. Makna pembukaan UUD 1945 dalam perjuangan bangsa Indonesia. Pembukaan yang telah dirumuskan secara padat dan hikmat dalam 4 alinea itu, setiap alinea kata-katanya mengandung arti dan makna yang sangat dalam, mempunyai nilai-nilai yang universal dan lestari. Universal karena mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa beradab di seluruh muka bumi. Kemudian lestari karena mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara selama bangsa Indonesia tetap setia kepada negara proklamasi 17 Agustus 1945. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya adalah penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang 1945. Makna-makna yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Bintang dimaksudkan sebagai sebuah cahaya mengandung makna nur atau cahaya. Bintangnya memiliki 5 sudut. Maksudnya untuk menerangi dasar negara yang 5 dan tujuan negara yang 5. Sedangkan warna hitam melambangkan warna alam atau warna asli. Makna sila ini adalah yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, hormat dan menghormati serta bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbina kerukunan hidup. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian yang terakhir, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain. Selanjutnya akan dibacakan rekan saya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang sila kedua adalah rantai. Mata rantai yang berbentuk segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan lingkaran adalah perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan ini pun melambangkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Makna sila ini adalah yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang keenam, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang ketujuh, berani membela kebenaran dan keadilan. Dan yang terakhir, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat dunia internasional dan dengan itu harus mengembangkan sikap saling hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.
Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Pohon beringin merupakan pohon yang besar di mana banyak orang bisa berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Selain itu, pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar kemana-mana, namun tetap berasal dari satu pohon yang sama, seperti halnya keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Makna sila ini adalah yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta akan tanah air. Yang keempat, berbangga sebagai bagian dari Indonesia. Dan yang terakhir, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambang sila keempat adalah kepala banteng. Kepala banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul seperti halnya musyawarah di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Makna sila ini adalah yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan budaya rembuk atau musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Yang terakhir, berembuk atau bermusyawarah sampai mencapai konsensus atau kata mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang sila kelima adalah padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan atau sandang sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran yang merupakan tujuan utama bagi sila kelima ini. Makna sila ini adalah yang pertama, bersikap adil terhadap sesama, yang kedua, menghormati hak-hak orang lain, yang ketiga, menolong sesama, yang keempat, menghargai orang lain, dan yang terakhir, melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum dan bersama. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 ialah peraturan negara yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber daripada perundang-undangan lainnya yang kemudian dikeluarkan oleh negara itu. Isi batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal yang terbagi 5 bagian, antara lain yang pertama, bentuk dan kedaulatan negara, di mana termuat dalam pasal 1 dan dalam pasal 2 dan 3, lembaga tertinggi negara. Lembaga tinggi negara ada di pasal 4 sampai 15, 16, 18, 19 sampai 22. Unsur-unsur kesejahteraan negara termuat dalam pasal 23, 29, 31 sampai 37. Unsur-unsur pemerintah negara terdapat dalam pasal 17, pasal 24, pasal 25, pasal 26 sampai 28 dan pasal 30. Yang ketiga, pasal 4 pasal aturan peralihan dan yang keempat 2 ayat aturan tambahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sultan. Silahkan. Selanjutnya itu C, sifat batang tubuh UUD 1945. Batang tubuh UUD 1945 memiliki 3 sifat utama, yaitu 1. Fleksibel, elastis, dan sopel, yang artinya dapat mengikuti perkembangan zaman, kapan saja dapat berlaku, sejak dulu hingga sekarang dan sampai kapanpun. Yang kedua yaitu rigid atau tidak laku, yang artinya isi batang tubuh UUD 1945 dapat diselami setiap warga negara Indonesia secara keseluruhan. Siapa saja menjadi WNI mampu menyelaminya. 3. Luas atau gemulai, maksudnya dapat dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia di semua tempat, di sembarang ruang, dan di mana saja dapat dipraktekkan. 4. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara di berbagai bidang. Beberapa penerapan implementasi Polstranas, politik strategi nasional dalam berbagai bidang. Berikut ini adalah contohnya. Contoh implementasi: A. Bidang hukum, B. Bidang ekonomi, C. Bidang politik, D. Bidang pertahanan dan keamanan. A. Implementasi politik dan strategi nasional di bidang hukum. B. Implementasi politik strategi nasional di bidang ekonomi. Yang pertama, mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar. Yang kedua, mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan kemanusiaan yang adil bagi masyarakat.
Dan yang terakhir, mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan di setiap daerah. C. Implementasi politik strategi nasional di bidang politik, memasyarakatkan dan menerapkan prinsip kesamaan dan anti-diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya itu membangun bangsa dan watak bangsa, nation and character building, menuju bangsa dan masyarakat Indonesia yang maju, bersatu, rukun, damai, demokratis, dinamis, toleran, sejahtera, adil, dan makmur. D. Implementasi politik strategi nasional di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, meningkatkan kualitas profesionalisme Tentara Nasional Indonesia, meningkatkan rasio kekuatan komponen utama, dan mengembangkan kekuatan pertahanan keamanan negara ke wilayah yang didukung oleh sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai. Yang kedua, memperluas dan meningkatkan kualitas kerjasama bilateral bidang pertahanan dan keamanan dalam rangka memelihara stabilitas keamanan regional dan berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia. Sekian, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Bila ada kesalahan kata atau penyampaian informasi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.